semuanya. Selamat pagi, Ibu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Oke, Ibu harap di tengah masa pandemi COVID-19 sekarang ini kalian bisa menjaga kesehatan kalian masing-masing ya. Ya, Ibu. Siapa ketua kelasnya Ibu minta absen? Saya, Ibu. Oke, Ibu absen dulu ya untuk mengetahui. Oke, semua hadir ya? Ya, Ibu. Oke. Kita berdoa dulu untuk memulai kegiatan belajar mengajar kita hari ini. Berdoa menurut keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk pertemuan kita hari ini kita membahas tentang dengan topik utama itu hidrosfer dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kita masuk di bab yang keempat ya. Hidrosfer dalam kehidupan Sehari-hari, Ibu. Oke. Sebelum kita maju kepada pertemuan atau pembahasan inti, kita perlu mengetahui apa itu pengertian hidrosfer dan siklus hidrologi. Jadi, hidrosfer itu dia berasal dari dua kata yaitu hidro dan spaira. Hidro itu artinya air dan spaira itu artinya lapisan. Oke. Hidro air dan spaira lapisan. Dua kata ini akhirnya membentuk kata hidrosfer. Jadi secara harafiah hidrosfer itu adalah lapisan air yang menyelimuti permukaan bumi. Oke. Yang kedua itu kita perlu mengetahui apa itu siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi itu adalah air yang ada di permukaan bumi yang memiliki jumlah tetap dan senantiasa bergerak dalam suatu lingkaran peredaran. Di bayangan kalian pasti dia tuh gambarnya seperti ini ya, dari sini atau dia berputar hingga kembali kepada posisi awal. Oke. Pada pengertian tadi siklus hidrologi yaitu air yang ada di permukaan bumi yang memiliki jumlah tetap dan senantiasa bergerak dalam suatu lingkaran peredaran. Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang hidrologi tentang air itu disebut dinamakan ilmu hidrologi. Oke. Ilmu yang mempelajari tentang air disebut hidrologi. Oke. Lanjut yang kedua yaitu kita perlu mengetahui seperti apa penggambaran tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi itu ada berapa? Siapa yang tahu? Saya, Ibu. Silakan Jeffer. Siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, rupanya teman kalian ini dan semua pasti saya yakin kalian di sini belajar ya. Pasti toh? Ya, Ibu. Oke, Ibu hapus ini ya. Ibu harap kalian mengingatnya dan mencatatnya supaya jadi bahan pelajaran di rumah. Jadi siklus hidrologi itu ada tiga. Yang pertama siklus pendek, siklus pendek. Yang kedua siklus sedang. Dan yang ketiga siklus panjang. Oke, siklus panjang. Yang pertama siklus pendek. Siklus pendek di sini pada pengertiannya adalah siklus pendek itu terjadi jika air laut mengalami penguapan oleh sinar matahari. Lalu air laut tersebut akan naik dan membentuk awan, kemudian mengalami proses kondensasi. Lalu ketika dalam proses kondensasi itu awan akan membentuk suatu gumpalan yang berat. Dan ketika dia tidak bisa menampungnya lagi, dia akan turun ke bumi dan kembali ke laut. Lalu terjadilah peristiwa hujan. Oke. Silakan, ada yang tahu cara menggambar siklus pendek dari siklus hidrologi? Oke, kalian belum tahu, Ibu akan menggambar ya. Oke, dari siklus hidrologi di sini yang pertama itu dia mengalami penguapan dari air laut, sungai atau danau. Sini dia setelah laut. Lalu karena cahaya matahari masuk ke permukaan bumi, dia akan mengalami penguapan. Oke, dia akan naik lalu mengalami penguapan. Lalu dari penguapan ini dia akan mengalami proses kondensasi. Oke, kondensasi.
Lalu dari proses kondensasi, di proses kondensasi ini dia terjadi pembentukan uap-uap dari air ini membentuk kristal-kristal yang kemudian di sini dia membentuk kristal-kristal yang kemudian dia membentuk awan. Dalam proses pembentukan awan ini, jika awan tidak dapat lagi menampung jumlah air yang sangat banyak, maka ia akan turun kembali ke bumi menjadi Hujan. Oke. Jadi ini dia proses penggambaran atau seperti apa tuh penggambaran siklus hidrologi yang pendek. Oke. Sudah kalian menggambarnya, Ibu hapus ya? Ya, Ibu. Oke. Lalu yang kedua yaitu siklus sedang. Pada pengertiannya yaitu siklus sedang adalah terjadi jika air laut mengalami penguapan, sama seperti siklus pendek tadi, penguapan oleh sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi. Lalu angin membawa uap air. Bedanya di sini dengan siklus pendek yaitu jika di siklus pendek angin tidak berperan, tapi dalam siklus sedang angin dia berperan mengangkat atau membawa uap air itu yang membentuk awan. Ya. Oke. Lalu uap air tersebut naik ke daratan pada ketinggian tertentu. Uap air mengalami kondensasi sehingga terjadilah hujan di darat. Air hujan yang akan meresap ke dalam tanah dan kembali lagi ke laut. Oke. Penggambaran ini seperti ini ya. Ini laut. Di sini matahari, jangan lupa matahari. Karena sinar matahari ini dia mengalami penguapan. Oke. Penguapan. Lalu dari penguapan ini dia akan mengalami proses Kondensasi. Kondensasi yaitu pembentukan kristal-kristal yang kemudian menjadi awan. Di sini dia disebut proses kondensasi. Lalu dari proses kondensasi ini terjadi peristiwa yaitu sublimasi, yaitu perubahan uap air ini membentuk awan dinamakan proses sublimasi. Oke, di sini dia terjadi peristiwa sublimasi. Dari peristiwa sublimasi ini, di sini angin berperan membentuk awan. Kemudian awan ini ketika dia tidak mampu menampung air hujan yang dalam jumlah yang banyak, dia akan turun ke bumi menjadi hujan. Dari hujan ini dia turun membasahi permukaan bumi seperti daratan. Lalu di sini ini kan daratan hujan turun toh? Ya. Lalu dari daratan ini misalnya turun hujan ini di daerah pegunungan yang agak tinggi sedikit, lalu dia akan kembali lagi ke laut di sini. Seperti biasa dia tuh terus berputar dalam siklus hidrologi. Oke. Yang ketiga yaitu, Ibu hapus ini ya. Kalian sudah catat toh? Iya, Ibu. Oke. Yang ketiga yaitu siklus panjang. Oke, pada pengertiannya yaitu siklus panjang terjadi jika uap air laut mengalami kondensasi. Uap air tersebut dibawa oleh angin menuju daratan atau pegunungan tinggi. Jadi dalam siklus panjang ini dia tuh ada tambahan sedikit yaitu di mana air laut yang mengalami penguapan dia akan naik menuju daerah atau pegunungan yang tinggi. Lalu uap air tersebut berubah menjadi kristal-kristal es atau yang disebut dengan peristiwa sublimasi. Lalu kemudian jatuh sebagai hujan es atau salju yang bentuk gletser. Oke. Mengalir masuk ke sungai dan kembali lagi ke laut. Oke. Di sini Ibu akan menggambarkan bagaimana siklus hidrologi panjang. Yang pertama di sini itu adalah laut, sungai atau danau. Oke. Jika kalian lebih memahami, Ibu akan menggambarkannya. Lalu cahaya matahari masuk menyinari bumi, dia akan mengalami tentu yang namanya peristiwa penguapan. Oke. Oke, dari peristiwa penguapan ini tidak lupa juga dari peristiwa kondensasi. Setelah peristiwa penguapan dia terjadi peristiwa kondensasi. Kondensasi lalu kondensasi ini dia akan membentuk
perubahan dari uap air menjadi butir-butir es atau salju yang disebut dengan peristiwa Sublimasi. Oke, sublimasi. Oke. Lalu di sini angin berperan membawa butir-butir es ini menuju pegunungan atau daerah-daerah yang agak tinggi dari pemukiman warga. Dia akan naik ke gunung, misalkan ini gunung. Angin yang berperan di sini, dia akan membawa butir-butir es ini menuju pegunungan yang tinggi. Lalu dari gunung ini dia akan turun membentuk salju. Oke. Misalkan ini salju ya dalam penggambaran ini. Misalkan ini salju. Oke, salju. Lalu dari salju ini dia akan turun sebagai hujan. Oke. Dia akan membentuk turun sebagai hujan. Dari hujan ini dia membentuk hujan es atau yang disebut dengan glacier. Oke. Di sini dia terjadi proses turun hujan es yang disebut dengan glacier. Lalu dia kembali ke sungai. Dari sungai dia kembali lagi ke laut. Seperti itulah penggambaran siklus hidrologi dari siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Dia itu akan terus berproses, terus berputar dari laut kembali lagi ke laut. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang kurang mengerti dari penjelasan Ibu? Sudah mengerti semuanya? Sudah, Ibu. Oke, untuk pertemuan kita hari ini sekian. Jadi, Ibu harap materi yang sudah Ibu berikan itu kalian belajar. Karena sebentar lagi kita akan mengikuti ujian akhir sekolah. Jadi Ibu harap kalian belajar ya dengan materi yang sudah Ibu berikan. Kalian belajar. Dan untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini ya. Ibu harap materi yang Ibu berikan hari ini kalian mengerti dan kalian belajar di rumah. Ibu harap juga kalian mencari bahan tambahan yang menyangkut kita punya tema hari ini ya, supaya jangan terpaku pada materi yang Ibu berikan. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang.